Nah soalnya dari tadi dari bawah itu, dari Pondok Raden itu sampai kita berhenti malam itu omongan kita tuh udah di luar batas itu, saling sumpah tuh sama lain tuh. Iya. Omongan yang enggak Perlu kita ucapkan di gunung. iya, istirahat, sholat isya segala macam. Dia katanya di depan pas itu bang, lihat sosok itulah si Poci itu. Ya kemarin malam dia lihat kaki di depan tenda dia aja bang. Kakinya aja bang. Coba kalau kerilmu yang rusak gimana? Kalau kerilmu rusak gimana, saya tanya gitu. Mending kamu mati dah gas daripada keril saya rusak. Si cewek ini dia mau jatuh ke jurang, saya tarik. Gantian saya mau jatuh, dia tarik saya. Nah tiba-tiba si cewek ini nangis dak karuan masuk ke dalam tenda bang. Si cewek ini bilang, pokoknya malam ini kita jadi satu tidur, itu berdelapan satu tenda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, masih bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, di edisi Jurnal Pendakian kali ini kita sudah kedatangan abang kita, Bang Bagas, yang dimana abang kita ini memiliki cerita mistis selama jalur pendakian Pialantan. Bagi teman-teman yang sudah penasaran dengan cerita Bang Bagas, ikuti terus channel Batas Malam di segmen Jurnal Pendakian. Nah, gimana Bang? Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Bagas. Udah gitu aja mungkin bang. Iya, kenalannya? siap, itu aja tak apa-apa. Nama aja ya mungkin. Iya, nama aja, biar kita kenal gitu. Terus gimana nih pengalaman mistisnya di jalur pendakian Pialantan itu? Mungkin bisa dikenalkan atau bisa dijelaskan dari awal pertama naiknya gitu, bahasa preparationnya kayak gimana gitu. Oke. Waktu itu tahun 2020 ya. Kita mau ngadain acara naik, rencana 23 orang. Nah di sana itu saya pertama ada niat untuk ikut. Waktu itu udah hamin 2 hari mungkin. Itu sempat ada kayak ya nggak usah dah, ini kayaknya nggak pas hati saya gitu. Nah kemudian pas hari H teman-teman jalan, waktu itu kita masih di rumah sih. Tiba-tiba saya sendiri yang calling mereka. Saya tanya, gimana jadi jalan hari ini? Oh iya, kita udah di Lombok Tengah di rumah temen, udah nginep di sana. Terus gimana, jadi ikut enggak kamu? Dia bilang gitu ke saya bang. Waktu itu saya jam 7 lah, mau isya itu jalan dari rumah ke Lombok Tengah. Waktu itu kita sebelum berangkat pagi kan nginep di rumah temen. Jalan nyampe sana kurang lebih jam 9 lah, karena belum tahu rumahnya juga kan, kita muter-muter. Nah kita bermalam di sana sampai subuh, kita nggak tidur itu bang. Sampai subuh nggak tidur. Kita di sana ya biasalah bercanda sama teman-teman gini itu, sambil prepare segala macam. Masih aman sih di sana. Habis itu pagi-pagi jam 6 kita mulai jalan kan. Mulai jalan, kita sepakat nih ketemuan sama teman yang dari grup lain gabung gitu. Nah kita ketemuan di sebelum tempat parkiran, kita ketemuan di sana, jalan samaan. Waktu itu kan kita ilegal bang, ilegal. Kita minta izin ke desa sih, ke desa yang tempat bersangkutan. Dikasih, oke, dikasih izin. Oke lah, kita jalan sambil
nyari tempat parkiran. Soalnya semua kebetulan nih baru pertama kali ke sana. Pertama kali naik gunung atau pertama kali Via jalur ini. Oke, jalur lantai. Iya, baru pertama kali. Kita bingung lah muter-muter sampai nyasar itu. Waktu itu jam 11 siang kita baru ketemu tempat parkir untuk kita parkir motor segala macam di sana. Nah, di sana kita berdoa lah apa segala macam gini sebelum naik. Jalan tim kita 23 orang. Saya waktu itu yang akrab itu 8 orang ya Bang. 8 orang ya, biasalah kita kalau naik itu pasti selalu samaan, meskipun banyak teman tapi kita pasti di belakang samaan aja 8 orang itu. Ada teman, ya udah kita jalan belakangan aja, dia bilang kan, biar mereka duluan gitu. Oh oke, sudah, yang 8 ini teman saya. Jalan-jalan yang rombongan 23 sisa 8 termasuk saya di belakang. Dia udah duluan. Kita di belakang santai lah, masih hari pertama tuh ya. Hari pertama kita jalan, oke lah sampai jam 2 kita berhenti di sana, bikin kopi, makan snack. Terus lanjut lagi di sana Bang, kita ketemu rombongan yang duluan tadi, tim kita. Kita ngobrol di sana, samaan ambil air kan. Nggak tahu itu di pos berapa, mungkin lupa saya. Ambil air, kita bikin kopi di sana. Nah, waktu itu hari pertama ya, masih hari pertama. Kita jalan lagi setelah itu. Singkat cerita, kita menjelang maghrib deh Bang. Menjelang maghrib, kita udah terpisah sama rombongan yang duluan tadi. Kita di belakang tetap 8 orang. 8 orang di sana hari pertama. Kita udah mulai gelap ini, mulai gelap. Kok nggak kelihatan temen yang duluan tadi. Waktu itu leader diambil alih sama temen. Saya di tengah, bawa cewek satu kan, cewek satu. Nah, kita jalan terus kok nggak kelihatan di dalam hutan itu kan teman kita yang duluan. Kita terus jalan sampai Isya kalau nggak salah tuh Bang. Kita berhenti kan, capek juga dari siang tadi, belum kita terlalu banyak istirahatnya gitu, maksudnya cuma singkat-singkat. Nah, kebetulan Isya kita sholat dulu di sana, sama kita makan malam lah. Kita di sana sholat, makan, ngopi lah. Waktu itu saya sama temen ketiduran 2 orang waktu itu. Nah, istirahat di sana teman-teman ya biasa aja lah, tidak ada apa-apa kan. Lama-kelamaan ada nih cewek ini Bang, satu ini, dia juga kalau masalah hal gitu kan sensitif sekali. Kok saya lihat, saya tanya kan, dia ngelamun, kenapa? Dia bilang kok nggak apa-apa. Nah, temen lain juga bilang gitu, kenapa kamu? Oh nggak apa-apa. Waktu itu kan teman satu yang cowok ini kakinya kram. Ya udah, kita selesai di sana, pelan-pelan kita jalan lagi. Waktu itu saya sempat ngecek ke depan, lihat udah ada tanda-tanda dari mereka belum, itu masih belum ada. Balik lagi sama mereka jalan. Nah, pas dari istirahat tadi kita jalan di sana lah, si cewek ini mulai cerita dari siang tadi masuk malam kok lama sekali, ngeluh lah kan. Udah sampai kita di tempat yang pertama. Saya juga nanya sebenarnya kamu udah apa gitu. Di sana dia ngomong di tengah jalan gitu. Tadi pas kita istirahat, sholat isya segala macam, dia katanya di depan pas itu Bang, lihat sosok
itulah si Pocil. Ya udah kita biasa aja lah ya. Waktu itu masih belum terlalu kan, belum terlalu kena sekali lah mistisnya. Jalan-jalan, nah kita jam 9 malam ketemu sama teman-teman yang dulu tadi, dia camp pertama di tempat ambil air di pos apa itu ya, camp di sana, kita gabung di sana, masih aman lah itu, kita bikin api unggun segala macam kan. Nah menjelang malam jam 2 si cewek ini ya aman-aman aja sih masihan kan. Waktu itu jam 3 suruh antar kencing, buang air kecil. Waktu itu yang antar temen sih, saya ndak tidur itu di luar tenda sambil bikin api unggun di kompor itu. Nah nyampe sana nggak taunya dia apa kayak teriak sebentar itu loh. Oh iya. Iya kan, kaget lah saya bang. Kenapa? Nggak ada, tetap nggak ada aja bilang. Nggak apa-apa kok. Oke balik lagi ke tenda kan. Singkat cerita sampai pagi kan prepare segala macam di sana, mau lanjut jalan di hari kedua jam 8 lah kita mulai lanjut jalan itu di hari kedua. Nah di sana, di jalan sana di hari kedua itu si cewek itu juga ceritain kejadian yang malam kemarin. Ya kemarin malam dia lihat kaki di depan tenda dia aja, kakinya aja ada bang. Masa saya kan nggak percaya gitu. Iya serius dia bilang. Oh ya mungkin halu aja kamu, saya gituin ya. Lanjut kita jalan di hari kedua ya nggak ada apa-apa lah siang bang. Kita keluar hutan mulai jam 10 pagi kita keluar hutan, lanjut kita lewat bukit. Kalau di jalur sana kan istilahnya apa itu, bukit penyesalannya ya, yang banyak bukit itu bukit penyesalan istilahnya untuk jalur sana. Dari kedua nah di sana ini dari logistik air tinggal setengah botol itu hari itu bang. Kita belum dapat mata air di sana, tinggal setengah botol. Nah kejadian lucu sih ini di sana. Gimana biar tetap teman-teman bisa minum sama rata gitu kan? Masih ada botol itu dibagi dah, satu botol itu dibagi ke semua. Oke nih air minum nih harus bisa tahan sampai kita ketemu sumber air. Nah oke, ini inisiatifnya si cewek itu sih. Dia bilang gitu. Oh iya. Ya udah kita jalan sampai jam berapa itu ya? Panas jam 12 siang, jam 1 mungkin itu. Kita kehabisan lah di sana itu. Kita berhenti di sebuah bukit di sana untuk nyari mata air. Kosong semua sungai itu, nggak ada airnya. Sempat turun tuh ke bawah bang, kanan kiri nggak ada. Oke sudah jalan terus sampai kita ke pos Pondok Raden. Nah di sana kita baru ketemu sumber mata air di sana. Itu kita nyampe sana kurang lebih jam 4 sore lah. Di sana ambil air, kita bikin kopi segala macam, makan, sholat, sampai mau menjelang maghrib kan. Nah kita mau menjelang maghrib itu jalan. Sebelum jalan ini si temen cewek ini bilang gini bang, kan sama saya juga udah akrab sekali nih, jadi bercandaannya kalau
hari-hari biasa kan ya kelewatan gimana gitu kan. Iya. Waktu itu kan saya bawa carrier-nya dia nggak bawa apa-apa sih. Carrier-nya saya bawain, saya tanya gitu, coba kalau carrier-mu yang rusak gimana, kalau carrier-mu rusak gimana, saya tanya gitu. Mending kamu mati dah gas daripada carrier saya rusak. Nah si Asmil ini dia langsung nyaut, jaga ucapan kalian, jangan terlalu berlebihan kalau di sini. Ya kita yang bercanda tadi ya senyum-senyum aja sih dikasih tahu begitu kan. Oh iya, kita iyain. Nah di sana menjelang maghrib kita mulai jalan. 2 orang ini, kita tadi kan yang di belakang 8 orang bang. Yang 2 orang ini dia duluan, kita berenam di belakang. Nah kita habis maghrib kan capek, kita habis maghrib capek, istirahat di sana bikin kopi sambil sholat maghrib juga lah ya. Istirahat di kayak di sebuah apa itu, bukit lah, cuma kanan kirinya tuh langsung jurang gitu kan. Kanan kirinya langsung jurang, kita bikin kopi, sholat di sana. Nanti lah kita di sana selesai itu semua. Nah di sini pas kita mau jalan, si cewek ini dia mau jatuh ke jurang. Saya tarik, gantian saya mau jatuh, dia tarik saya. Nah dalam hati saya cuma saya ndak ngeluarin itu tadi, atau mungkin ini karena omongan yang di bawah tadi gitu kan. Tapi saya ndak kasih tahu teman-teman saya itu. Terus singkat cerita kita mulai jalan lah habis maghrib itu, jalan sampai kita isya. Nah kan udah gelap itu bang, udah gelap. Itu kita punya patokan jalan itu ada sebuah pemukiman kecil di bawah, entah itu apa, kayak lampu gitu loh. Nah itu kita pakai patokan di sana, Jadi kan kalau kita jalan, kalau kita makin jauh kan lampu itu semakin tidak kelihatan gitu kan. Nah itu jam 9 malam dari habis maghrib tadi sampai jam 9 malam kita baru sadar. Teman ini sadar gitu kan. Masa dari tadi kita di sini aja gitu kan. Coba lihat patokan bawah itu, lampu di bawah itu. Masa dari tadi kita jaraknya cuma segini aja, nggak makin jauh gitu. Nah pas dia bilang gitu, saya baru ngeh kalau dia patokan sama lampu apa, kayak pemukiman kecil, entah itu apa ya, nggak tahu. Saya juga nggak ngeh waktu itu. Dikasih tahu sama teman, masa cuma segini aja. Nah di sana lah kita berhenti. Nah berhenti di sana. Si teman satu cowok ini udah apa? Udah kayak dia kalau kena dingin itu udah nggak denger apa-apa dia. Udah kena dingin nggak denger apa-apa. Kita peluk, kita tindih kakinya sambil kita setelin musik, nonton YouTube. Waktu itu masih kita dapat sinyal di sana. Masih dapat sinyal. Nah kita sambil hibur dia kan. Waktu itu sebenarnya suasana itu udah kayak gimana ya, si cewek juga udah nggak karuan kelihatan dari raut mukanya kan. Kita diem di sana sambil ya kita berdoa lah, kita baca sholawat segala macam ini kan. Nah soalnya dari tadi dari bawah itu, dari Pondok Raden itu sampai kita berhenti malam itu omongan kita tuh udah di luar batas itu, saling sumpah tuh sama lain tuh. Iya. Omongan yang enggak perlu kita ucapkan di gunung. Iya. Ya mungkin karena itu juga sih. Kita lanjut kan.
Dari sana waktu itu kita berhenti ya lumayan lama lah Bang. Kita baca apa yang bisa kita baca kan. Si teman satu langsung keluarin tali dari belakang. Ayo pakai tali ini. Nah, waktu itu saya disuruh jadi leader depan, teman ini yang satu di belakang. Dia bilang gini, ayo gas, kamu di depan cari jalan. Pokoknya kita bisa ketemu sama teman yang di atas. Oke, kita mulai jalan. Saya paling depan. Waktu itu bentar-bentar ya saya lihat belakang lah. Aman, oke aman. Kita jalan. Nah, tetap nih Bang, lama kita nggak ketemu. Udah hampir jam 11 malam. Kita nggak ketemu. Nggak ada lah sinyal tanda-tanda kehidupan dari tempat camp mereka di atas itu. Baru kita udah jalan begitu lama. Dari jam 9 Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Nah, ya udah saya di depan jadi leader, pasrah nih. Ya udah, ayo kita jalan dah, sambil berdoa di jalan. Ya udah, lagi-lagi kita di jalan itu malam pun itu kita masih kata-kata kotor itu masih keluar dari kita masing-masing itu. Masih keluar. Nah, sampai akhirnya ada nih orang dari depan sambil bawa senter. Panggil lah, dipanggil kita Bang. Dia teriak, woi. Nah, ngehnya kita itu kan teman kita berdua yang udah nyampe duluan. Sambil dia kasih kode pakai senter. Mainin senter ya. Itu kurang lebih dari jarak saya itu mungkin 5-10 meter di depan lah. Jelas sekali. Cuma orangnya nggak kelihatan. Soalnya ya gelap atau gimana. Cuma senternya aja itu 10 meter dari saya paling depan kan. Sama suara tadi itu kayak teriak itu, Suara manggil. Di sana kita sambarin kan. Nggak selang begitu lama sih, mungkin kurang lebih 5-10 menit kita ketemu sama teman dua yang udah diriin tenda di sana. Nah, di sana kita tanya, nggak taunya teman dua ini dari tadi dalam tenda aja dia udah sakit ya. Udah sakit, udah yang satu udah pokoknya udah nggak bisa bangun lah, capek mungkin, kelelahan dan segala macam kan. Si satu itu juga gitu, udah tumben-tumben nih dia sakit, biasanya paling kuat kalau dia naik tuh. Nah, di sana kita apa ya, kayak ngomong-ngomong bentar lah, kita cerita-cerita gitu. Kita cerita-cerita, kita kasih tahu kan, kita ceritain kita di bawah tadi kayak gini. Nah, yang kita ceritain tuh yang paling agak dia janggal itu ya yang manggil tadi tuh. Dari depan saya pas itu kan, ya nggak ada, dia bilang temen yang dua ini nggak ada, kita dari tadi dalam tenda aja nggak ada keluar. Gimana kita mau keluar, orang badan kita aja nggak kuat gitu. Terus siapa dong tadi? Belum sih, kita belum, masih terlalu lelah atau gimana ya, nggak connect kemana-mana gitu loh. Nah, waktu itu kita bikin kopi. Nah, anehnya teman-teman ini, kita udah prepare itu gelas, sendok, piring segala macam dari bawah. Paginya lupa nggak ke bawah. Di Pondok Raden tadi kan kebetulan saya pribadi itu nemu kayak gelas itu Bang, gelas plastik. Kotor itu di sana. Saya cuci, saya bersihin, saya bawa, saya cantolin di tas. Udah seneng sih, wah ini bisa pakai ngopi di atas. Teman-teman ndak anu juga sih, ndak begitu apalah gitu, saya bawa gelas itu kan. Nah, ketika kita nyampe atas,
ketemu teman-teman tadi malam itu kita ngopi pakai gelas itu tadi, cuma satu gelas sama botol, dipotong lah gantian kita ngopi, makan, masak mie. Nah tiba-tiba si cewek ini nangis tidak karuan masuk ke dalam tenda bang. Tidak tahu entah karena apa, ditanya juga tidak mau ngaku. Kebetulan juga dia waktu itu lagi mens kan, Lagi nggak sholat. lagi gak sholat. Nah tiba-tiba kita yang di luar disuruh masuk semua. Kita kan waktu itu bikin 2 tenda sama disambungin flysheet gitu. Si cewek ini bilang, pokoknya malam ini kita jadi satu tidur itu berdelapan satu tenda itu. Ya kenapa gitu? Nggak ada, kita pokoknya satu tenda di sini tidur ntar malam, jangan sampai ada yang pisah gitu. Hujan, badai kecil, badai ringan lah. Flysheet itu hampir mau lepas deh terbang ke jurang. Tiba-tiba dia bilang, di luar ada yang ngetawain kita. Banyak orang yang di luar ngetawain kita. Bagian kepala, belakang ini sampai depan sebelah tiba-tiba kayak panas itu. Si cewek ini dia udah sampai gimana ya, dibilang pingsan atau kerasukan itu juga bingung kita mau bilang. Soalnya dia tidur sambil melek gini, melek tapi diajak ngomong udah kayak gimana ya, kayak bukan dia. Teriak lah, kaget teriak kaget gitu kan. Kita spontan kan langsung melihat mereka, dia kan. Anehnya anjing itu dia kayak duduk terus apa ya, kayak iya ngeliatin kita. Terus si anjing tiba-tiba lari ke depan kita bang, lari ke depan kita jalan, dia ikut jalan. Saya dengar kan kayak suara orang lari gitu bang, rame kayak pendaki. Nah terus habis itu temen cewek ini juga bilang, dengar enggak ada suara itu? Tenda kita itu dikelilingi orang jalan gitu. Dia kayak jalan muterin tenda saya, kita waktu ngecamp itu dia muter